wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Sampurasun. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 1 M02. Nama saya Keisha Talita. Nama saya Zahra Maulida. Nama saya Prika Revita. Di sini kami mengajak teman-teman semua buat eksplor Bogor. Ikutin terus. This is Bogor after rain. Jadi, kota Bogor adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak 59 km di sebelah selatan Jakarta. Sesuai data yang didapatkan dari Wikipedia, pada tahun 2024, jumlah penduduknya mencapai sebanyak 1.137.859 jiwa dengan luas wilayah 11.850 hektar. Kalau Bandung dijuluki dengan kota kembang, Jogja dijuluki dengan kota pelajar, maka Bogor dijuluki dengan kota hujan. Kenapa sih dijuluki dengan kota hujan? Karena kota Bogor memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Kota Bogor itu terdiri dari 6 kecamatan yang terdiri dari Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, dan Tanah Sareal yang kemudian dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kota Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg, yang berarti tanpa kecemasan atau aman dan tentram. Wah, kalau dari zaman kolonial Hindia Belanda kota Bogor udah ada, kira-kira umur kota Bogor berapa ya? Ada yang tahu? Nah, tanggal 3 Juni 2024 kemarin, kota Bogor baru aja berulang tahun yang ke-542 tahun. Pada abad ke-5 Masehi, kota Bogor merupakan pusat kerajaan Tarumanegara di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Diikuti beberapa kerajaan-kerajaan lainnya yang memilih untuk bermukim di tempat yang sama karena daerah pegunungannya secara alamiah yang membuat lokasi ini mudah untuk bertahan terhadap serangan. Selain itu juga, pada saat itu Bogor adalah daerah yang subur dan memiliki akses yang mudah pada sentra-sentra perdagangan pada saat itu. Berikutnya ditemukan prasasti-prasasti yang menceritakan kekuasaan Prabu Surawisesa dari Kerajaan Sunda. Salah satunya adalah prasasti batu tulis yang hingga saat ini masih ada dan dijaga keasliannya. Kerajaan Sunda memiliki ibu kota di Pajajaran yang diyakini terletak di Bogor dan menjadi pusat pemerintahan Prabu Siliwangi yang dinobatkan pada 3 Juni tahun 1482 yang akhirnya diresmikan sebagai hari jadi kota Bogor. Sampai sekarang pun, hari jadi kota Bogor masih diperingati setiap tahunnya oleh warga Bogor. Pada tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem Barend van Imhoff membangun Istana Bogor seiring dengan pembangunan Jalan Raya Dendels yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, wilayah Bogor pun mulai berkembang. Pada masa kependudukan Inggris, Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Buitenzorg. Pada saat itu, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan kota Bogor. Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan kebun raya atau botanical garden dengan cara mempekerjakan arsitek bernama Carstens untuk menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzorg. Pada tahun 1903, terbit Undang-Undang Desentralisasi yang bertujuan untuk menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern untuk kepentingan orang-orang Belanda dan golongan Eropa. Pada tahun 1922, sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada, maka terbentuklah Undang-Undang Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda atau yang disebut Bestuurshervorringsordonnantie. Pada masa setelah kemerdekaan, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, terjadi upaya pemisahan secara lebih tegas antara pemerintahan kota dan kabupaten di Bogor. Selanjutnya, pada tahun 1957, nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1857, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Nomor 5 Tahun 1975 berubah kembali menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bogor. Setelah membahas sejarah kota Bogor, kali ini aku akan membahas apa aja sih wisata yang ada di kota Bogor. Bogor dikenal dengan berbagai tempat wisata, di antaranya 1. Kebun Raya Bogor.
Kebun Raya Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di kota Bogor. Memiliki luas mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis pohon dan tumbuhan. Kebun Raya Bogor didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Kebun Raya Bogor ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13 Paledangan, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor. Yang kedua ada Istana Bogor. Istana Bogor adalah salah satu dari 6 istana Presiden Republik Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri dikarenakan aspek historis. Salah satunya dengan keberadaan rusa-rusa yang didatangkan langsung dari Nepal. Istana Bogor dibangun pada bulan Agustus tahun 1744. Pada tahun 1950, setelah masa kemerdekaan, Istana Bogor mulai dipakai oleh pemerintahan Indonesia dan resmi menjadi salah satu dari istana kepresidenan. Istana Bogor tersendiri berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1 Kelurahan Paledangan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada Curug. Di Bogor cukup banyak wisata curug, diantaranya 1. Curug Nangka. Curug Nangka terletak di kaki Gunung Salak, Taman Nasional Halimun Salak. Curug Nangka berada di ketinggian 750 mdpl dan dikelilingi hutan pinus. Untuk alamatnya, dia ada di Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Yang kedua ada Curug Cilember. Kawasan Curug Cilember berada di ketinggian kurang lebih 800 hingga 900 mdpl. Konon, cerita di tempat ini ada kurang lebih 7 curug, di mana semakin kecil angkanya, semakin sulit medan yang harus ditempuh. Curug Cilember berlokasi di Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang keempat, ada Taman Safari. Taman Safari adalah taman hiburan satwa, salah satunya berlokasi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Taman Safari dibangun pada tahun 1980 di atas lahan perkebunan yang tidak produktif seluas 50 hektar. Taman Safari juga memiliki sekitar 2.500 koleksi satwa dan hampir seluruh penjuru dunia termasuk satwa langka, seperti harimau benggala, jerapah, singa, orang hutan, gajah, anoa, komodo, dan lain-lain. Yang kelima, itu ada Jalan Surya Kencana. Surya Kencana merupakan salah satu jalan di kota Bogor yang terkenal dengan pusat kulinernya. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Jalan Surya Kencana adalah adanya bangunan Vihara Danangun. Surya Kencana dibangun atas perintah Jenderal Dendles pada tahun 1808. Selain tempat wisata yang gak kalah keren, di Bogor juga ada loh wisata kuliner yang gak kalah enak-enak. Penasaran? Apa aja? Let's go ke videonya. Yang pertama ada Soto Mie Bogor. Hidangan mie dengan berkuah kaldu yang berisi isian tomat, kol, mie, bihun, urat kaki sapi, babat, dan risol yang disajikan dengan kuah kaldu dengan ditambah kecap manis, sambal, dan ditaburi bawang goreng. Lanjut ke makanan selanjutnya. Yang kedua ada Asinan Bogor. Asinan Bogor adalah sejenis hidangan makanan yang dibuat dengan cara pengacaran. Asinan Bogor adalah buah-buahan yang diasinkan dan diawetkan seperti mangga, apel, jambu, salak, nanas, bengkoang, dan jambu air yang disajikan dengan kuah asinan dan ditambah dengan kacang tanah, cuka, dan asam jawa. Yang ketiga adalah toge goreng, hidangan vegetarian Indonesia yang dibuat dengan cara menumis toge, lalu disiram air panas, kemudian ditambahkan irisan tahu, ketupat atau lontong, dan ditambahkan dengan mie kuning, lalu disajikan dengan saus kental yang terbuat dari oncom. Yang keempat yaitu lumpia basah Bogor. Lumpia ini disajikan dengan menggunakan toge dan bengkoang. Lumpia ini berbeda dengan khas Semarang karena lumpia ini dibungkus dengan cara yang unik, yaitu menggunakan kulit lumpia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu minuman es cincau hijau.
Minuman ini menggunakan bahan dasar daun cincau. Minuman ini biasanya disajikan dengan menggunakan sirup, santan, dan es serut. Nah, kalau Bali punya kesenian tari kecak, Bogor juga punya kesenian yang banyak dan gak kalah menarik nih teman-teman. Penasaran gak nih? Simak terus ya videonya. Bogor memiliki beberapa kesenian khas. Di antaranya, yang pertama, tari rampak gendang. Tari rampak gendang atau kendang menjadi salah satu kesenian asal Bogor nih teman-teman. Rampak artinya bersama, sementara kendang ialah salah satu instrumen atau waditra gamelan. Jadi, rampak gendang artinya menabuh beberapa kendang yang dilakukan secara bersama-sama atau serempak. Jika mendengar dan melihat tarian ini, pasti akan takjub dan senang. Karena tarian rampak gendang memberikan suasana yang tenang, senang, ramai, dan indah. Yang kedua, wayang bambu. Wayang bambu merupakan salah satu kesenian khas Bogor. Bambu yang telah dipilih lalu dibentuk menyerupai tokoh karakter wayang dan dimainkan oleh dalang dengan lantunan bahasa Sunda. Perbedaan wayang bambu dengan wayang biasanya yakni wayang biasanya menceritakan tentang Mahabharata, kalau wayang bambu menceritakan tentang kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tari kandangan. Kandangan memiliki makna wadah atau tempat menyimpan perhiasan masyarakat Bogor. Namun, di dalam dunia tari, kandangan memiliki makna gerakan indah namun memiliki keterampilan dan latihan keras untuk bisa membawakannya. Putri yang gagah adalah salah satu ciri khas tari kandangan. Dan unsur wanita maskulinitas sangat menonjol sekali di dalam tari kandangan. Keempat, ada pantun beton. Kesenian selanjutnya adalah kesenian tutur yang bernama pantun beton. Meskipun namanya pantun, namun di dalamnya tidak ada pertunjukan pantun. Pantun beton merupakan pertunjukan sinden wayang dengan iringan musik kecapi dan suling serta pelengkapnya. Yang kelima, ada tari Mojang Priangan. Ternyata Mojang Priangan dari Bogor loh. Tari yang diperankan 7 orang ini dimainkan remaja perempuan dengan menggunakan baju adat khas Sunda. Tarian yang anggunan indah ini memang menceritakan mengenai gadis yang sangat sederhana namun mempesona. Nah, gimana seru kan dengan Explore Bogor kali ini? Jangan lupa teman-teman kalau datang ke Bogor buat datang ke tempat wisata dan tempat kuliner yang ada di Bogor yang kita masukin di video. Thank you guys for watching. Bye!